bertanggung jawab, dia harus melindungi keluarganya, dia harus mencarikan makanan yang layak untuk keluarganya. Waktu gajah ini masih kecil, gajah jantan ini lebih giat lagi. Kalau dulu saya cuma carikan makan pasangan saya, istri saya, sekarang saya punya karunia anak yang tidak kalah saya sayangi. Jadi dia giat, dia cari makanan terbaik dimanapun. Sampai-sampai ketika gajah jantan ini bertemu makanan yang enak, yang dia pikirkan pertama adalah anak dan pasangannya. Dia bawa pulang, dia kasih. Tapi satu ketika gajah jantan ini mencari makan, gajah jantan ini bertemu dengan sekelompok pemburu. Gajah jantan ini karena memang perawakannya itu bagus ya, zaman itu zaman kerajaan diceritakan, akhirnya gajah jantan ini ditangkap oleh pemburu, dibawa ke kerajaan. Ketika dibawa ke kerajaan, si rajanya ini tertarik dengan fisik gajah yang begitu indah, gadingnya yang begitu indah. Akhirnya gajah ini sangat disukai oleh raja, dijadikan tunggangan pertama, mau dilatih. Tetapi demikian si gajah jantan ini meskipun dia dijadikan sebagai gajah kerajaan, dia masih kepikiran sama pasangannya, sama anak dan istrinya. Gajah-gajah yang lain yang ada di istana ini sudah bilang, oh kamu bersyukur loh, raja menyukaimu. Tapi dari sisi gajah jantannya, dia merasa masih kepikiran anak istrinya. Meskipun dikasih makanan, dikasih minuman, dia nggak selera makan. Hingga akhirnya gajah jantan ini mati. Ketika gajah jantan ini mati, nggak balik-balik lagi, yang berjuang adalah gajah betina untuk menghidupi anaknya. Akhirnya kerjaan yang tadinya dilakukan oleh gajah jantan, gajah betina ini melakukannya. Jadi double, bukan hanya tanggung jawab sebagai suami, sebagai ibu juga dia bertanggung jawab. Celakanya, si gajah jantan tadi, si raja ini penasaran, gajah ini pasti punya keturunan. Perawakannya bagus, pasti keturunannya lebih bagus. Akhirnya apa? Raja ini memiliki ambisi untuk mencari keturunannya. Mengirim prajurit ya, 3 bulan sekali dikatakan. 3 bulan disuruh masuk hutan untuk cari gajah. Gak ketemu, kirim lagi 3 bulan, kirim lagi 3 bulan ya. Dari sisi kerajaan seperti itu, berambisi sekali. Karena gajah ini langka. Kemudian dari sisi lain, si induk gajah dan gajah ini berjuang untuk kehidupannya. Hari-hari dia lalui, suka duka dia lalui, hingga akhirnya gajah betina ini menjadi tua. Kemudian juga si anak gajah juga beranjak besar, ya, remaja. Suatu ketika mereka sedang berjalan bersama-sama, ada sekelompok singa yang menyerang mereka berdua. Si gajah yang masih remaja ini, ya, belum dewasa ya, sebagai gajah yang masih remaja, dia ikut melawan juga sama ibunya. Tetapi sebagai seorang ibu, meskipun anaknya sudah besar, induk gajah ini punya naluri untuk melindungi anaknya. Akhirnya singa-singa yang kelaparan ini diceritakan jumlahnya banyak, menyerang gajah, kemudian sampai-sampai mengakibatkan gajah betina ini matanya terluka, dua-duanya sampai buta. Singkat cerita, mereka berdua bisa melarikan diri dari kejaran kelompok singa. Namun hari-hari selanjutnya induk gajah ini tidak sempurna lagi karena matanya luka, kemudian buta.
Akhirnya si anak gajah ini tadi yang tadinya tidak pernah memikirkan pekerjaan, dia harus mencari makan, melindungi ibunya, merawat ibunya dan lain sebagainya. Dan satu ketika anaknya ini bertemu dengan kelompok pemburu yang dikirim oleh raja tadi. Jadi ceritanya 3 bulan sekali tadi hingga udah bertahun-tahun ketemu juga. Waktu ketemu si anak gajah ini bisa melarikan diri. Namun demikian pemburu ini pulang ke kerajaan, dia bilang bahwa ada gajah yang sangat indah. Mereka yakin bahwa itu adalah keturunan gajah yang dulu pernah dia tangkap. Akhirnya raja sendiri beserta banyak prajurit yang lain ke hutan ini untuk memburu gajah tersebut. Singkat cerita, akhirnya gajah ini juga pemburu ini ketemu dengan gajah itu, kemudian ditangkap. Meskipun dia melakukan perlawanan, tapi nggak bisa. Dan akhirnya dia dibawa ke kerajaan. Waktu dibawa ke kerajaan, karena gajah ini sangat indah sekali, bahkan diarak itu apa ya, dipamerkan keliling kerajaan. Dinobatkan bahwa gajah ini menjadi gajah utama kerajaan. Tetapi yang ada di dalam pikiran si anak gajah ini tadi, dia tidak memikirkan apa-apa. Dia hanya memikirkan ibunya yang buta, yang mungkin belum makan, yang mungkin belum ada yang ngerawatnya. Dari pertama gajah ini datang ke kerajaan, ya, dikumpulkan dengan gajah-gajah yang lain, dilatih sama pelatih, sama sekali gajah anaknya ini nggak makan, sama kayak bapaknya. Entah kayak mana ceritanya ya. Suatu ketika raja ini frustasi karena semakin lama gajah yang indah tadi semakin kurus. Ya. Raja ini frustasi, saya nggak mau dia ini mati. Bagaimana caranya dia mau bisa makan? Nah, akhirnya dalam kondisi sedih, raja ini nungguin di kandangnya gajah yang nggak mau makan tadi. Entah kayak mana ceritanya, gajah ini bisa ngomong di dalam cerita itu ya, di cerita Jataka itu. Dia bilang si raja ini, saya nggak mau kamu mati. Dia mohon pokoknya untuk tetap tinggal di kerajaan, menjadi gajah kesayangan. Dia janji mau berikan apapun, memberikan pelayanan terbaik, makanan terbaik, tempat terbaik gitu ya. Lalu kemudian gajah ini ngomong. Dia bilang, mohon maaf Paduka Raja. Sebaik apapun kamu memberikan apapun kepadaku, aku tidak bisa menerimanya. Saya akan menjadi gajahmu, asalkan dengan satu syarat. Kembalikan saya ke hutan untuk bertemu ibuku. Karena ibuku itu dia buta, tidak ada yang merawat. Kalau lebih baik saya mati katanya daripada saya tidak bisa merawat ibu. Dari pertemuan mereka berdua itu, akhirnya si raja ini menyetujui untuk kemudian si gajah ini balik ke hutan. Ya, dia merasa bersalah, dia lepaskan. Bahkan yang tadinya gajah itu awalnya kalau sudah ketemu ibu saya akan kembali lagi, bahkan si raja ini mengatakan tidak usah kembali lagi, saya bersalah atas semua ini. Mungkin juga dulu saya telah membunuh ayahmu. Dia ceritakan seperti itu. Akhirnya saking menyesalnya raja ini, dia meninggalkan kerajaannya, melepaskan keduniawian menjadi petapa. Begitu juga gajah ini pulang dia ke hutan, bertemu ibunya sudah lama sekali, nggak makan, udah kurus sekali. Namun demikian dia rawat ibunya sampai ibunya meninggal. Nah dari kisah ini ya, Bodhisatta, Sang Buddha itu salah satu cerita yang menggambarkan bahwa mau bagaimanapun asalkan dia bisa merawat ibunya, itu adalah salah satu kisah yang menceritakan tentang ibu. Ya, itu salah satu. Meskipun di kisah-kisah yang lain seperti yang saya paparkan ini, ya,
menunjukkan bahwa kedudukan ibu menurut agama Buddha itu sangat tinggi. Dikatakan tinggi bahkan seperti judul ini, Ibu Laksana Dewa Brahma. Dewa Brahma itu adalah makhluk yang paling tinggi di 31 alam kehidupan. Mohon maaf, kalau menurut Sutta Digha Nikaya, dalam 32 pandangan salah ya. Itu ada salah satu cerita bahwa makhluk Brahma ini dikenal sebagai makhluk pencipta. Ya. Mungkin kalau dalam pandangan lain itu adalah makhluk tertinggi. Mungkin bisa dikatakan Tuhan, ya. Tapi dalam agama Buddha, Sang Buddha memahami bahwa ini adalah salah satu makhluk yang kedudukannya sangat tinggi di 31 alam, bahkan melampaui alam surga. Jadi kalau 31 alam itu dibagi-bagi ya, paling rendah itu alam neraka, yang kedua itu alam binatang atau tiracana ya. Kemudian yang ketiga itu peta itu alam hantu ya, yang keempat itu asura, yang kelima baru manusia. Setelah itu baru ada alam dewa. Alam dewa ini ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang paling tinggi sampai ke 31 itu alam Brahma. Nah, dikatakan bahwa ibu itu laksana Dewa Brahma. Nah ini ada di dalam Brahmati Mata Pitaro Sutta di dalam Anguttara Nikaya ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, ibu itu digambarkan sebagai tangga naik ke surga. Tangga berarti kalau kita bilang tangga berarti alat ya. Tanpa tangga kita tidak bisa naik. Nah, artinya bahwa ibu itu adalah hal yang paling penting kalau kita mau masuk surga. Kalau diibaratkan surga itu di atas, maka kita harus pakai tangga naik. Tangganya itu adalah ibu. Yang kedua, sebagai makhluk tertinggi atau Brahma. Seperti yang saya katakan tadi, Brahma itu lebih tinggi daripada dewa. Dewa itu paling tinggi namanya Raja Dewa. Dia tinggal di alam 33 dewa. Nama yang sering dikenal adalah Saka, ya, Dewa Saka. Tetapi Dewa Saka ini nggak ada apa-apanya dibanding makhluk Brahma. Bahkan Sang Buddha pernah ada satu sutta itu menceritakan ada yang namanya Brahma yang bisa menciptakan apa yang dia inginkan. Ada satu cerita seorang petapa saking kuatnya dia meditasi, dia bisa mengingat kehidupan lampau. Ketika dia mengingat kehidupan lampau, kebajikan meditasi yang sangat kuat ini menyebabkan dia terlahir di alam Brahma. Dan Brahma ini bahagia karena penciptaan. Dia muncul di sana, Brahma yang agung ini sudah ada di sana. Dia lihat, dia perhatikan Brahma ini menciptakan apa yang dia inginkan. Dia berpikir juga, jangan-jangan saya diciptakan oleh dia, kata si petapa ini. Kemudian kebajikannya habis, dia lenyap di alam Brahma, jadi lahir lagi di alam manusia ya, melewati siklus kelahiran, akhirnya dia lahir di manusia, dia punya pembawaan spiritual yang tinggi, dia meditasi lagi. Karena dia ini punya kemampuan meditasi yang luar biasa, banyak pengikutnya. Dengan pengikutnya dia cerita, dulu saya pernah lahir di alam Brahma. Ternyata di alam Brahma itu ada yang lebih tinggi. Nah, dia bisa menciptakan apa yang dia inginkan. Dan dia menceritakan, jangan-jangan saya, kita semua ini juga diciptakan oleh dia. Nah ini alam Brahma. Tinggi sekali ya. Makanya sampai ada perumpamaan ya, percuma kita sembahyang kalau kita tidak menghormati orang tua ya. Jadi ini perumpamaan daripada Ibu Laksana Dewa Brahma. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu itu laksana seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu itu diibaratkan seperti arahat. Nah ini bukan berarti semua ibu sudah suci, bukan ya, tetapi kedudukan ibu itu ngerinya itu seperti kalau kita berbuat buruk dengan ibu sama seperti berbuat buruk dengan orang suci. Maka
kalau berbuat buruk dengan orang suci, akibatnya itu akan sangat mengerikan. Kalau kita ingat salah satu jenis karma, ada yang namanya garuka karma. Di dalam garuka karma itu adalah karma berat. Karma berat apabila kita lakukan maka tidak ada negosiasi, tidak ada proses lain. Kita lahir jadi manusia, melakukan karma ini langsung berakibat. Setelah meninggal langsung berakibat. Bahkan tidak nunggu meninggal juga berakibat. Ya. Garuka karma ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk celakanya salah satunya adalah berhubungan dengan ibu juga. Kalau kita membunuh orang tua, ayah atau ibu, pasti akan terlahir di alam neraka. Dikatakan neraka awici, neraka yang paling rendah, yang paling mengerikan. Begitu juga membunuh orang suci juga demikian. Jadi ada 5 kalau nggak salah garuka karma buruk itu. Satu itu membunuh orang tua, membunuh orang suci, melukai Buddha, karena Buddha itu nggak bisa dibunuh ya. Yang terakhir adalah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kalau zaman dulu dikatakan memecah belah sangga juga ya. Memecah belah sangga yang terakhir itu menyebabkan kerugian besar. Kalau dulu membakar kota ya. Nah itu juga salah satunya adalah ibu di situ ya. Kalau misalnya kita membunuh ibu, jadi kalau kita lihat di medsos ada kasus berita anak membunuh orang tua ya. Nah itu kalau dalam agama Buddha meninggal dia langsung terlahir di alam neraka. Kalau kita lihat kasusnya Dewa Datta, beliau melukai Buddha ya, tidak nunggu meninggal, sakit-sakitan, kemudian karmanya sudah beraksi sakit-sakitan, waktu dia merasa kepanasan, turun dari tandu muridnya ya, murid Dewa Datta karena ditandu, nggak bisa jalan lagi, saking beratnya karma buruknya. Ketika turun bumi langsung retak diceritakan, langsung ditelan bumi, langsung ke alam neraka. Nah ini salah satunya adalah ibu ya, makanya ibu itu memiliki kedudukan yang tertinggi. Meskipun dalam kehidupan kita pada kenyataannya ada juga berita-berita yang kita dengar ibu yang tidak memiliki moralitas. Nah ini mungkin kasusnya berbeda ya. Kalau misalnya ibu yang nggak memiliki moralitas seperti ibu membunuh anaknya ya, ibu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan lain sebagainya, itu beda cerita lagi mungkin ya. Tapi kalau yang ini khusus yang normal, seperti yang diarti Karania Metta Sutta tadi, seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa untuk melindungi putra tunggalnya. Kemudian yang selanjutnya ini, mengapa kok dikatakan ibu itu laksana Dewa Brahma? Karena sifat Brahma ya, sifat-sifat Brahma itu punya yang namanya Brahma Wihara. Nah, metta, karuna, mudita, upeka ini pasti dimiliki oleh seorang ibu pada umumnya. Seorang ibu itu biasanya cinta kasihnya tinggi, sampai diumpamakan di dalam Karania Metta Sutta itu. Saking tingginya cinta kasih ibu, dia rela melakukan apapun demi anaknya. Dia melakukan apapun tanpa pamrih, ya. Memikirkan anaknya agar anaknya itu bahagia. Metta, cinta kasih yang tanpa batas. Anak saya belum makan, pusing dia. Ya. Anak saya nanti makan apa, pusing. Kalau bapak-bapak tenang aja ya. Nah ibu, nah itu metta itu di situ. Ya. Kemudian karuna. Karuna itu belas kasihan. Ibu yang sangat menderita ketika anaknya itu menderita. Bapaknya marahin anaknya, ibunya marahin bapaknya. Karena apa? Seorang ibu itu nalurinya itu ada dalam Brahma Wihara ini. Ya. Ada dalam Brahma Wihara. Dia tidak ingin anaknya menderita. Meskipun anaknya sudah tua, dengar anaknya susah, pasti ibu akan muncul rasa kasih sayangnya tinggi. Ada di medsos yang pernah saya lihat itu, waktu lebaran ibunya ini sudah tua umur, tapi anaknya juga sudah tua. Ya. Ibunya umur mungkin 90 atau 80-an, anaknya ini sudah 65 atau 70-an kayak gitu ya.
Nah, ibunya ini anaknya datang bisik-bisik, dikasih juga jajan sama ibunya, ya. Uang jajan ini untuk kamu. Meskipun mereka udah sama-sama tua, ya. Nah, inilah naluri ibu itu dalam bentuk karuna. Tidak ingin anaknya menderita. Kalau karuna itu kan tidak ingin kita tidak bisa melihat makhluk lain menderita. Dia akan muncul kasih sayang. Yang ketiga juga mudita, simpati. Seorang ibu itu akan yang pertama kali bahagia ketika mendengar anaknya bahagia. Anaknya dapat juara di kelas, wah senangnya minta ampun. Pasti diceritakan sama teman-temannya, di tetangganya, wah anak saya itu. Karena apa? Dia memiliki naluri simpati yang tinggi. Ya. Anak saya loh, yang pertama itu kerja di mana, diceritakan dia kalau kesuksesan. Dia akan sangat bahagia sekali menceritakan anak-anaknya yang telah sukses, ya. Karena seorang ibu itu bahagia melihat anaknya bahagia. Kemudian seimbang. Nah, ini juga keseimbangan batin ini juga dimiliki oleh naluri ibu. Meskipun dia punya meta, karuna, mudita, tapi UPK ini juga demikian. Ini seperti seorang ibu yang tetap merelakan anaknya itu berpisah darinya ketika waktunya telah tiba. Jadi kita ini kan sama orang tua waktu kita terbatas ya. Paling kita umur 21 tahun lulus kuliah kerja. Ya kalau kerja masih serumah dengan orang tua. Kalau tidak, kayak saya harus merantau. Akhirnya juga pisah dengan orang tua. Ibu meskipun dia punya cinta kasih yang tinggi, dia melawan dirinya sendiri untuk memiliki keseimbangan hati, keseimbangan batin, melepas kepergian anaknya. Anaknya mau menikah, kayak mana itu perasaannya ya? Bahagia atau sedih juga bercampur aduk ya. Anaknya mau menikah, waduh udah jarang saya nanti ketemu anak saya. Nah, dia perang dalam hatinya, muncul tapi tetap nanti akhirnya muncul namanya keseimbangan batin. Mau pergi dia merantau anaknya, awalnya gak rela, tapi lama-lama dia punya pemahaman. Saya juga nanti akan tua, tak mungkin saya harus mengikat anak saya terus. Nah itu namanya keseimbangan batin itu punya pemahaman bijaksana sehingga anaknya itu dia berpikir punya jalannya sendiri. Nah ini disebut sebagai keseimbangan batin. Akhirnya apa? Rela. Bapak-bapak juga gitu ya. Dikatakan Brahma Wihara ini dimiliki oleh kedua orang tua ya. Tapi yang di sini lebih kita ceritakan adalah Ibu Laksana Brahma. Jadi suatu saat ketika ibu ini harus berpisah dengan anaknya, sebesar apapun dia pasti juga akhirnya akan merelakan. Merelakan dengan pemahaman yang seimbang karena anak saya punya jalannya sendiri. Meskipun ya kalau mau dilihat, setelah nanti setelah merantau, setelah dia kerja sendiri, setelah dia berkeluarga sendiri, jarang sekali. Momen-momen seperti dulu itu akan terjadi. Nah ini ya. Maka di dalam Karanayamita Sutta ya, itu dikatakan seperti yang kita baca tadi, seseorang seharusnya mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk seperti seorang ibu melindungi putra tunggalnya. Jadi cinta kasih meta itu oleh Sang Buddha digambarkan sebagai cinta kasih yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya. Selanjutnya lagi kita lihat ada di dalam Anguttara Nikaya di bab 4 ayat 2 ya. Bila seseorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Jadi bahkan dikatakan kita gendong ayah kita di pundak kiri, ibu di pundak kanan ya. 100 tahun kita gendong terus, itu tidak sebanding dengan jasa-jasa kedua orang tua kita. Salah satunya juga ibu. Ya apalagi ibu ya. Kalau kita lihat jasa ibu itu mulai dari dia dikatakan ibu itu ketika dia sudah menikah punya anak. Nah disitulah ada perubahan. Perjuangan seorang ibu dimulai itu seperti itu. Kalau sebelumnya anak wanita biasanya itu lebih manja.
Kalau misalnya dari beberapa di antara keluarga ada wanita pria ya, saudara kandungnya biasanya anak wanita itu lebih dimanja. Dengan ayahnya dimanja, kemudian nanti bertemu pasangannya juga dimanja. Namun kemudian ketika dia hamil, kadang cinta kasih pasangannya nggak sama lagi kayak yang awal-awal dulu ya. Dia mau ngadu ke orang tuanya juga sudah jauh, mungkin juga sudah nggak ada orang tua. Disitulah perjuangan seorang ibu dimulai. Dia harus berjuang sendiri untuk merelakan keindahan dirinya, semua demi anaknya. Jadi itu. Kemudian dari situ dia mikirin anaknya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, seorang ibu memikirkan anaknya, memberikan yang terbaik untuk anaknya. Makanya dikatakan setelah dia melahirkan, dari mulai mengandung ya, mengandung 10 bulan ya, sampai dengan melahirkan. Wah, ini kalau bapak-bapak sudah menikah punya anak itu pasti udah ngelihat ya, mengalami. Jadi ketika istrinya mengandung, kemudian ketika istrinya melahirkan, wah itu taruhannya nyawa Pak ya. Makanya dokter itu, nggak tahu sini ada Bu dokter atau Pak dokter ya, kalau mau melahirkan suaminya pasti disuruh masuk ya, supaya ngelihat penderitaannya. Tapi sebagai seorang suami kita biasanya bengong aja ya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Si istrinya mau melahirkan bengong aja kita, karena takut juga, jadi gitu. Nah itu perjuangan seorang ibu, bahkan dikatakan nyawa ya. Kalau nggak lancar kelahirannya, nyawa. Zaman kerajaan dulu lebih ngeri lagi Pak. Kalau sekarang kan sesar, ada alternatif. Nggak bisa lahir normal, sesar. Zaman dulu juga ada sesar juga. Ada satu kerajaan di Romawi itu ya, saya lupa raja keberapa. Dia itu nggak punya anak laki-laki. Jadi di masyarakat umum termasuk juga di kerajaan dulu, kalau nggak punya anak laki-laki, raja itu nggak bisa memberikan tahtanya kepada keturunannya. Akhirnya dia bertekad untuk lahirin anak laki-laki. Ngandung istrinya lahir perempuan, ngandung istrinya lahir perempuan, ngandung istrinya lahir perempuan. Udah banyak sekali anaknya. Terakhir pas ngandung si tabibnya ini bilang ini anaknya laki-laki. Nah tapi di terakhir ini karena sudah terlalu banyak dia melahirkan, istrinya ini gak bisa lahir normal. Si suaminya, si raja ini serba salah. Waktu mengambil keputusan itu kayak orang gila. Karena kata tabibnya satu aja, kalau gak dua-duanya mati, satu yang mati. Dua-duanya mati maksudnya gimana? Dipaksa lahir normal, anaknya lahir mati, ibunya mati. Yang kedua, ibunya harus mati. Dengan cara apa? Zaman dulu gak ada sesar kayak sekarang. Sesarnya itu ya manual. Jadi dikasih obat ramuan ya, ditumbuk-tumbuk supaya diminum oleh ibunya, supaya dia berhalusinasi ya. Mabuk lah istilahnya gitu. Waktu dia mabuk lalu dibuka perutnya. Pakai alat tabib ya, bukan nggak ada bius zaman itu. Begitu sakitnya ya. Dan itu nggak dikasih tahu sama tabibnya kepada ibunya yang ingin melahirkan. Waktu lihat kisahnya ini dia bilang ini adalah satunya cara untuk melahirkan anakmu, katanya gitu. Disuruh minum, klek. Habis itu mabuk dia ya, berhalusinasi, pingsan, baru dibedah. Anaknya bisa lahir, mamanya meninggal. Nah ini salah satu perjuangan ibu. Makanya jasanya itu nggak tergantikan, nggak terbalaskan oleh anak. Kemudian tidak hanya itu ya, setelah lahir nanti 3 bulan pertama ngidupin anak itu nggak gampang ya. Jadi ibu-ibu yang menyusui anaknya anaknya bangun ya menyusui. Ya. Kalaupun tidak menyusui langsung buatin susu. Ya, apalagi nanti anaknya sakit dan sebagainya, itu cemas sekali. Itu gambaran seorang ibu sampai dengan nanti dia bisa mandiri itu luar biasa. Makanya ya seperti tadi, Meta Karuna Mudita UPK yang terakhir itu berat ya, meskipun
gambarannya batin seimbang kayaknya gampang, tapi yang paling berat sebenarnya UPK itu. Ketika nanti seorang ibu harus melepaskan anaknya, UPK itu muncul dengan cara yang sangat berat sekali karena melawan dirinya sendiri. Maka jasa orang tua dikatakan oleh Sang Buddha itu tidak terbalas. Kemudian di dalam Dhammapada 332 ini dikatakan sungguh bahagia merawat ibu, sungguh bahagia merawat ayah. Ini ada kelanjutannya sebenarnya, nanti dibuka saja Dhammapada 332 ya. Sungguh bahagia merawat petapa, sungguh bahagia merawat orang suci, jadi itu ada. Tapi di kata-kata awal Sang Buddha mengatakan sungguh bahagia merawat ibu. Jadi sebagai seorang anak, jangan menganggap bahwa ketika nanti orang tua kita sudah tua, orang tua itu menjadi seakan-akan beban, ya. Karena di dalam masyarakat umum ada pepatah mengatakan seorang ibu bisa merawat mungkin sampai 12 anak, tetapi 12 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu, ya. Jadi ini Sang Buddha 2500 tahun yang lalu lebih sudah mengatakan merawat orang tua itu adalah kebahagiaan. Mungkin seakan-akan ya di kehidupan nyata ada juga anaknya misalnya 8 saudara, 7 merantau, sukses semua, 1 tinggal di rumah, susahnya minta ampun dia merawat orang tua. Kelihatannya kayak yang merawat orang tua kayaknya susah ya, tapi sesungguhnya yang paling bahagia itu adalah yang merawat orang tua itu. Maka ketika suatu saat nanti orang tua kita sudah tua, mungkin ya nggak harus nunggu tua, kalau dia ingin tinggal bersama kita ataupun kita punya kesempatan tinggal bersama orang tua, baik-baiklah kepada orang tuanya sehingga bisa sedikit membalas budi ya, dan karena itu adalah kebahagiaan. Selebihnya ini ada di dalam, nah ini Manggala Sutta, bersujud atau menghormat kepada orang tua yang layak menerima penghormatan dikatakan juga berkah. Kita sebagai umat Buddha bisa merenungkan juga, kita di wihara ketemu Bante langsung sujud. Pernah nggak kita sujud sama orang tua? Ya. Jadi momen-momen hari ibu itu sebenarnya kita bisa juga untuk menjadikan itu sebagai salah satu ritualnya adalah sujud kepada orang tua. Kalau enggak pas orang tua ulang tahun ya, berikan kado, sujud, pai-pai ya. Kalau di Jawa itu tradisinya pas hari raya Waisak, sungkem istilahnya, sujud juga itu ya. Karena itu adalah berkah utama ya. Jadi jangan kita kepada Bante saja hormat ya, bukan berarti tidak boleh ya. Kepada Bante itu juga berkah, kepada orang tua juga berkah. Jangan lupa. Bahkan ada satu Bante, kalau nggak salah Bante Damasubho pernah ceramah, itu saya dengar. Beliau mengatakan, Bapak Ibu datang ke wihara memberikan makanan terbaik untuk kami, jangan lupa Mama Papa di rumah juga harus diberikan makanan yang terbaik. Bapak Ibu datang ke wihara, datang langsung sujud, nggak pernah ngomong kasar kepada Bante, jangan lupa di rumah juga harus menghormati orang tua dan jangan berkata kasar kepada orang tua. Itu seingat saya Bante Damasubho pernah ceramah seperti itu. Jadi terkadang kita sebagai umat Buddha salah kaprah ya. Kita di wihara bukan salah juga, tetapi mungkin lebih bagus lagi. Kita sudah menghormat biku, tetapi juga tidak kalah di rumah jangan lupakan orang tua. Ya, kita memberikan yang terbaik untuk biku, jangan kalah di rumah juga memberikan yang terbaik untuk orang tua. Ibu dan ayah adalah seorang orang yang sangat layak menerima penghormatan dari anak-anaknya. Ini di dalam Ahunea, ini di dalam Anguttara Nikaya ya, 1132. Jadi objek penghormatan itu kalau kita di sekolah itu diajari oleh guru, salah satu objek penghormatan itu juga adalah salah satunya orang tua. Bukan hanya Buddha Rupang ya, bukan hanya para biku, tetapi orang tua itu dikatakan sebagai objek penghormatan. Nah ini di dalam Sigalawada Sutta, ya, Bapak Ibu pasti sering ini dengar romo-romo ceramah ya atau Bante ceramah.
bagaimana kita memperlakukan orang tua. Yang pertama, ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama, setelah didukung olehnya, saya akan mendukung kembali. Kita memahami bahwa orang tua menghidupi kita, mendukung kita ya. Sampai saat ini ya kita jangan lupa jasanya. Kita harus mendukung kembali. Saya akan melakukan pekerjaan untuk mereka. Nah ini bekerja, menyokong ya. Kalau anak-anak itu sering membantu orang tua lah. Jadi gitu. Kalau kita udah dewasa ini ya diusahakan orang tua udah tua jangan kerja lagi gitu. Kita yang kerja ya, maksudnya kita yang memberi penghidupan. Nah ini udah terakhir ya. Selanjutnya saya akan menjaga tradisi keluarga. Tradisi yang baik di dalam keluarga itu dijaga. Salah satunya untuk menghormati jasa seorang ibu. Saya akan membuat diriku layak untuk menerima warisan. Jadi orang tua kita membesarkan kita, memberi kita warisan, ya kita harus jaga. Kalau di Jawa itu tradisinya tanah warisan nggak boleh dijual. Ya. Jadi itu mungkin salah satu wujud dari membuat layak untuk menerima warisan. Nanti kalau dijual tetangga itu bisa digosipin dari ujung rumah ke ujung rumah ya. Maka tanah warisan nggak boleh jual. Oh itu beli mobil jual tanah warisan ya, itu nggak bagus ya. Gosipnya itu ngeri ya. Kemudian saya akan membuat persembahan kepadanya setelah meninggal. Ini patidana. Setelah beliau meninggal kita harus tetap ingat dengan melakukan jasa kebajikan atau patidana. Momen-momen cengbeng ya, patidana itu kita harus ingat pesan dari Sang Buddha yang ada di dalam Sigalawada Sutta. Kemudian Pak, yang jadi masalah adalah orang tua saya itu enggak seperti yang diceritakan Bapak tadi. Kalau yang Bapak ceritakan baik, orang tua saya itu cerewet, ya, pemarah, bahkan salah sedikit saya dipukul Pak, dijewer Pak, ya, dimaki-maki saya Pak. Nah itu, ada kan seperti itu? Nah, Bapak juga dulu pernah ada teman dari kecil salah sedikit itu bukan lagi dijewer, dipukul, ya, diikat di tiang jemuran. Ya. Bagaimana kalau kasusnya seperti itu Pak? Nah kita harus introspeksi diri. Terkadang semua itu ada sebab akibatnya. Kita mendapat orang tua yang cerewet, judes, mungkin suka mukul, itu ada bagian karma kita. Orang tua kita yang demikian juga sedang membuat karma. Kalau kita mau tambah karma lagi, karma tambah karma jadinya tambah celaka ya. Maka dulu ada kisah ini dari Biksu Zen ya. Ada seorang anak yang jengkel sekali dengan orang tuanya. Ini kisah Zen ya. Dia akhirnya kesal sekali. Sedikit saja melakukan tindakan dikatakan salah. Dipukul, bahkan gak dikasih makan. Benci sekali dia sama orang tuanya. Dia lapor ke Zen, guru Zen. Dia ceritakan semua keluh kesahnya kepada guru Zen ini. Guru Zen ini cuman senyum saja. Karena posisi ceritanya ini diceritakan remaja. Anaknya ini udah besar, mungkin umur 17 tahun lah gitu ya. Saking bencinya dia cerita sama guru Zen ini, dia bilang, "Guru, apapun yang terjadi saya gak mau lagi ketemu sama mama saya. Dia sangat menjengkelkan. Saking kesalnya saya ingin dia mati." Wah, sangat benci sekali ya. Si guru Zen ini hanya tersenyum. "Baiklah kalau begitu," kata si guru Zen. Tanpa banyak kata-kata, guru Zen ini masuk ke ruangannya, keluar dia bawa satu botol kecil kayak ramuan seperti itu. Dia bilang, "Tenang, ada solusinya," kata si guru Zen. "Ini ramuan yang sangat mujarab. Kamu bisa menyingkirkan ibumu," kata si guru Zen ini. "Cuman supaya tidak ketahuan bahwa kamu adalah pelakunya, cara kerjanya harus kamu ikuti aturan saya." Akhirnya si anak ini karena ingin sekali dia
nggak mau lagi lihat ibunya, dia pengen sekali melakukan hal itu. Dia bilang, si guru Zen ini sampaikan, cairan ini akan bereaksi lama, kurang lebih selama 60 hari. 60 hari berarti berapa bulan? 3 bulan? Ya, 2 bulan ya, 60 hari. Dan memberikannya juga harus sedikit demi sedikit, supaya ibumu gak curiga. Waktu memberikannya, biar gak curiga, kamu harus bersikap baik. Kamu harus selalu senyum, kamu harus ramah, kamu harus bantu orang tuamu, ibumu ya. Jangan buat dia marah supaya dia gak curiga. Sehari harus dikasih setetes. Ingat, sedikit saja kamu tidak membuat orang tuamu marah, dia bisa curiga sama kamu. Akhirnya si pemuda ini yang sudah kesal sekali dengan ibunya, benar-benar ingat pesan guru Zen tadi. Pulang dia bawa cairan itu, masuk ke kamar pribadinya. Awalnya dia bingung karena gak pernah buatin apa-apa sama mamanya. Pertama kali dia buatin adalah teh. Dia buat teh, pelan-pelan dia tetesin satu. Mamanya lagi duduk, dia samperin mamanya dengan baik sekali. Dia kasih teh itu kepada mamanya. "Mah, minumlah teh dulu." Ya. Mungkin mamanya pada waktu itu langsung terkejut. Anak saya ini dari mana? Kesurupan atau gimana ya? Kok tiba-tiba baik sekali buatin teh gitu ya. Karena mamanya gak curiga, diminumlah. Dalam hati si anak, satu misi satu hari ini udah selesai. Besok lagi dia bingung mikir apa lagi untuk memberikan cairan itu. Karena dia harus benar-benar baik, jangan sampai dicurigai. Hari demi hari dia jalani. 10 hari dari 60 hari, misi dia sudah ada perubahan yang agak aneh. Mamanya agak baik, gak marah-marah lagi. Dia pergi ke gurunya. Guru, apakah memang ada tanda-tanda aneh kalau orang tua itu, kalau seseorang mau meninggal? Gurunya cuma senyum saja. Dia senyum, balik lagi. Hari ke-11, ke-12, ke-13, hari ke-20 lewat. Tambah baik lagi mamanya. Dia berpikir, wah ini reaksi obat luar biasa. Gak pernah lagi saya kena marah, gak pernah lagi saya kena pukul. Gak pernah lagi saya dicaci sama mama saya. Hari ke-21 singkat cerita sampai hari ke-50. Di hari ke-50 itu perubahannya sudah sangat luar biasa. Satu ketika di pagi hari belum bangun dia, mamanya masak makanan kesukaannya. Nasi goreng. Waktu dia kasih nasi goreng, ditungguin mamanya makan, disitulah dia kemudian hatinya terenyuh. Saya tidak ingin mama saya meninggal. Dia sangat menyesal dengan perbuatan 50 hari sebelum ini. Akhirnya belum habis nasi goreng dia langsung ketemu sama gurunya. Mamanya udah aneh ini ya, habisin dulu tapi dia langsung karena udah gak bisa nahan sesak tangis lagi. Dia ketemu guru Zen, dia bersujud, dia nangis-nangis, dia menyesal melakukan tindakannya selama 50 hari ini dengan memberikan tetesan ramuan tadi kepada mamanya. Guru Zennya ini hanya tersenyum. Waktu dia tersenyum, udah nangis, sudah ini, bangkitlah anak muda. Sebenarnya cairan itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah air biasa. Yang bisa merubah ibumu adalah dirimu sendiri. Kamu selalu meneteskan air itu dengan kasih sayang, dengan perlakuan baik, dengan ramah, ya, melayani ibumu, akhirnya ibumu akan berubah juga sampai 50 hari baik sekali. Nah dari situ si pemuda ini langsung lega sekali, merasa bahwa itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dia bersujud kepada guru Zen, dia bertekad sejak saat itu akan baik sama ibunya. Sejak saat itu ibunya yang mengesalkan sebenarnya dari perbuatan dia sendiri. Mungkin dia bangunnya siang, mungkin dia setelah bangun tidak membersihkan kamarnya, mungkin dia baju ditumpuk-tumpuk saja, mungkin kalau anak-anak kan remaja nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Tapi satu ketika perubahan itu muncul, keluarga yang tadinya kayak neraka jadi seperti surga. Makanya Bapak Ibu untuk dari cerita ini ya,
Dari cerita ini, dari peringatan Hari Ibu ini, mari kita sama-sama jadikan Hari Ibu sebagai refleksi diri kita, pengingat bahwa bukan hanya tanggal 22 seperti kata Sang Buddha, hari yang baik, hari yang buruk itu tergantung dari perbuatan kita. Tidak ada hari-hari yang spesial itu bagaimana cara kita mengisi hari tersebut. Jadikan semua hari di tanggal 22 supaya kita bisa selalu memberikan yang terbaik untuk ibu kita, ya. Itu saja, selamat Hari Ibu, semoga semua ibu di dunia diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan berlimpah kesejahteraan. Akhir kata, sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, sudah ada sedikit informasi. Berhubung kita sudah ada di penghujung tahun 2024, Wihara Graha Buddha Manggala kembali mengadakan acara Pelita Puja sebagai penerangan menyambut tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 jam 17 WIB dan akan dihadiri oleh Samanera Indra Wiryo. Selanjutnya marilah kita menambah kebajikan dengan berdana. Anumodana dan terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga buah kebajikan ini akan berbuah sesuai pada waktunya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan dengan membacakan Parita Etawata. Handamayang etawata ti atipatidanang karomase etawata caam hehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambhatang punya sampadang sabbe bhutanumodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambhatang punya sampadang
Sabbe satanumodhantu sabba sampati siddhya akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa rakhantu lokasantikang akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa imang rakhantu ratakang idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu desanang akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa imang rakhantu watukang akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu dayake akasatha ca bhummata devanaga mahitthika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu mangpare. Marilah kita membacakan artinya bersama-sama. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan.
para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi wihara Graha Buddha Manggala ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi semuanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita akhiri puja bakti hari ini dengan membacakan Paritana Makarapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivadhemi. Buddhang Bhagavantang Abhivadhemi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Puja bakti selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu,
Sadhu. Namo Buddhaya.